Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandar dengan NIM 014-2E1A 019-001 dari semester 4 Prodi Administrasi Pendidikan di mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Wahyu Bagja Surpemi MPD. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu Bapak Wahyu Bagja Surpemi selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum di semester 4. Yang saya hormati teman-temanku seperjuangan semester 4 yang mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang telaah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan elemen penting dalam segala bentuk model pendidikan. Sejak zaman penjajah Belanda di Indonesia sudah diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan formal. Kurikulum development di Indonesia ada 2 periode, yaitu yang pertama adalah periode sebelumnya Hari Kemerdekaan, yang kedua periode setelah Hari Kemerdekaan. Dalam sejarah, sejak kemerdekaan tahun 1945, kurikulum nasional telah berubah, yaitu tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan itu masih dalam tahap penyesuaian atau penyelesaian kurikulum 2013. Kemudian, perubahan yang dilakukan secara logis akibat dari perubahan politik, sistem sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat dan bangsa. Kemudian, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan, sejalan dengan perkembangan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara formal, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah. Artinya, kurikulum juga sudah ada. Pada zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan dan persekolahan mempunyai ciri khas kurikulum pendidikan tersendiri dan tentunya diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Begitu juga halnya dengan kurikulum zaman Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa kemerdekaan, keberadaban atau tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Kemudian, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah ada rencana pelajaran 1974. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1974 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda adalah rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional atas pendidikan diterapkan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Yang disebut dengan silabus mata pembelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran, kata Dauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas, periode 1991 sampai 1995. Ketika itu di usia 16 tahun, Dauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang Riau. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan kurikulum 1968. Ini adalah
Usai kurikulum tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: yang pertama adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Kemudian disambung dengan kurikulum 1975. Ini adalah kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968, menekankan pada tujuan kurikulum 1975, menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangnya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang dikenal saat itu kata Dr. Andes Mujito AKMSI, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI zaman ini adalah dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana plan pelajaran. Setiap satuan bahasan, setiap satuan pembelajaran dirinci lagi. Petunjuk umum, tujuan instruksional khusus TIK, Menteri Pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini banyak dikritik. Guru sibuk menulis rincian apa yang akan tercapai atau dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, ada disebut dengan kurikulum 1984. Kurikulum ini atau kurikulum 1984 mengusung proses skill of force. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif CBSA atau Student Active Learning Style. Kemudian yang keenam adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Antara pendekatan proses, kata Mujito menjelaskan, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal, Menteri muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesakan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Kemudian yang ketujuh, terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pembelajaran kurikulum 1994. Yang pertama adalah pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kemudian ada disebut dengan kurikulum 2004. Bahasa karenanya kurikulum berbasis kompetensi KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik
atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Kemudian ada yang disebut dengan kurikulum KTSP 2006. Awal 2006 uji coba KBK dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa sehingga teknis evaluasi tidaklah